Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novin Aryansyah. Saya akan mempresentasikan tentang pencadangan dan pemulihan data. Pencadangan atau backup adalah proses membuat salinan data dari database utama agar bisa digunakan jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau kesalahan sistem. Tujuannya adalah melindungi data dari kehilangan akibat error, crash, atau human error, menjamin ketersediaan data, dan juga memungkinkan pemulihan atau recovery ke kondisi tertentu. Jenis backup terdapat tiga jenis backup. Yang pertama ada full backup, yang dimana backup penuh menjalin seluruh isi database. Lalu ada incremental backup. Incremental backup adalah menyimpan hanya perubahan data sejak backup terakhir. Dan juga incremental delta adalah perubahan terjadi sejak backup sebelumnya, bukan sejak awal database dibuat. Lalu jenis backup berdasarkan kondisi database terdapat dua. Yang pertama ada online, yang kedua adalah offline. Online adalah dilakukan ketika database masih aktif dan bisa diakses oleh user. Sedangkan offline hanya bisa dilakukan dalam keadaan tidak aktif atau deactivated. Pemulihan terdiri dari restore dan juga recovery. Restore adalah proses mengembalikan database dari file backup ke kondisi pada saat diambil. Setelah restore, database bisa diperbarui hingga waktu tertentu. Point in time menggunakan log transaksi. Inilah yang disebut recovery. Fungsinya adalah mengembalikan database ke keadaan tertentu sebelum kegagalan. Langkah-langkah percobaan atau simulasi yang akan saya lakukan adalah pencadangan basis data secara backup, pemulihan basis data secara penuh, pencadangan basis data secara incremental, dan juga pemulihan basis data secara incremental. Pertama adalah membuat database playground. Di sini saya sudah menyiapkan playgroundnya, yang saya beri nama database adalah KVFP2 dengan satu kolom, dengan satu tabel, itu tabel karyawan, dan juga dengan satu kolom. Lalu setelahnya adalah langkah selanjutnya adalah membuat directory yang menyimpan log dan juga merubah konfigurasi log yang awalnya dari circular logging menjadi archival logging. Di sini koneksi kepada database KVP2 tidak bisa dilakukan karena masih dalam status backup ending state setelah dirubahnya uh, mode logging menjadi archival logging. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat directory backup dan juga melakukan backup secara offline. Di sini backup berhasil dilakukan dengan timestamp sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan drop database untuk persiapan pengujian restore. Di sini saya melakukan koneksi, mencoba melakukan koneksi kepada KVP2, tetapi di sini tidak bisa dilakukan koneksi sudah berhasil karena database KVP2 sudah berhasil di drop. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan restart melalui full backup sebelumnya, yang dimana backup sebelumnya merupakan backup offline. Timestamp yang kita gunakan adalah timestamp dari backup terakhir. Oke, sekarang proses restore database sudah berhasil dilakukan. Maka kita akan mencoba untuk menguji
apakah database tersebut benar-benar bisa dikoneksikan dan juga berhasil di restore dengan kita akan mencoba dengan koneksi sudah berhasil dilakukan. Lalu kita mencoba kan select dari seluruh dari tabel yang ada pada database berhasil dilakukan. Lalu langkah selanjutnya adalah dari titik ini proses full backup dan juga restore sudah berhasil dilakukan. Lalu yang sekarang adalah mengubah konfigurasi track mode untuk persiapan incremental backup. Lalu langkah selanjutnya adalah mengisi data dummy. Kita akan mencoba data tersebut berhasil diinput. Lalu adalah kita membuat lalu kita akan membuat directory untuk kebutuhan backup dan melakukan backup. Dan komponen berhasil dilakukan, kita akan coba koneksikan kembali, yaitu langkah selanjutnya adalah menambah data dummy dan juga melakukan. Kita akan menambahkan satu data dummy di sini. Lalu kita akan melakukan jika betul-betul telah berhasil dilakukan, maka selanjutnya adalah kita akan menghapus database. Lalu di sini kita akan melakukan restore. Lalu full backup online yang sebelumnya kita lakukan. Oke, di sini restore daripada backup online sudah berhasil dilakukan. Apabila kita akan menghentikan roll forward daripada restore lebih. Roll forward telah berhasil dihentikan. Juga karyawan. Jadi database sudah kembali seperti semula. Di sini satu data yang kita tambahkan terisi. Kita akan melakukan incremental backup. Oke, di sini restore database melalui incremental backup sudah berhasil kita lakukan. Maka kita akan menghentikan roll forwardnya.
Lalu kita akan mencoba mengkoneksikan dan melihat apakah data sudah diperbarui. Dari sini salah satu nama yang kita tambahkan tadi itu Dono sudah berhasil diinputkan. Sekian, selesai simulasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.